Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Duhita Aksa Ayudya, peserta Lesser CPNS 2022 golongan 3, angkatan 18, kelompok 2, MDH 13. Saya bekerja sebagai perancang sistem informasi kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis isu kontemporer yang ada di jabatan saya sebagai perancang sistem informasi kepegawaian. Dari beberapa isu yang terkemuka di sana, saya mendapatkan 4 isu yang menarik untuk dibahas sebagai tugas kali ini. Yang pertama, data perencanaan kebutuhan ASN di Pemko Banjarmasin belum termutakhirkan. 2. Data tentang tugas belajar belum diarsipkan secara digital. Ketiga, sistem pengelolaan data manajemen kinerja pegawai yang belum termutakhirkan. Dan yang keempat adalah penyerahan source code kepada instansi yang menangani server aplikasi sistem kepegawaian pelanggar hak cipta kreator. Dari keempat isu tersebut, saya menggunakan analisis APKL sebagai matriks penilaian kualitas isu, yaitu dengan menggunakan nilai aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Dari keempat isu tersebut, ditemukan bahwa sistem pengelolaan data manajemen kinerja pegawai yang belum termutakhirkan menempati prioritas teratas dengan jumlah 20 poin, yaitu dengan rincian nilai aktual 5, nilai problematik 5, nilai kekhalayakan 5, dan nilai kelayakan 5. Kemudian dengan menggunakan analisis USG, matriks penilaian kualitas isu, saya mendapatkan bahwa sistem pengelolaan data manajemen kinerja pegawai yang belum termutakhirkan memperoleh nilai paling tinggi, yaitu dengan jumlah 15, dengan rincian nilai urgensi 5, seriousness 5, dan growth-nya 5. Sehingga hasil dari matriks penilaian kualitas isu menggunakan teknik APKL dan USG adalah isu sistem pengelolaan data manajemen kinerja pegawai yang belum termutakhirkanlah yang menempati prioritas teratas untuk kita bahas nantinya. Dengan menggunakan analisis fishbone diagram, kita dapat mengetahui penyebab mengapa sistem pengelolaan data manajemen kinerja pegawai belum termutakhirkan. Yang pertama dari sistem, ada regulasi dan era 4.0. Regulasi di sini adalah perubahan kebijakan dari Permenpan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil menjadi Permenpan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN. Untuk era 4.0-nya adalah sistem yang tadinya manual beralih menjadi digital. Kemudian kita pindah ke lingkungan atau surrounding. Ada era 4.0 dan kebutuhan stakeholder. Era 4.0 di sini seperti yang dijelaskan di sistem tadi, yaitu adanya perubahan dari manual ke digital. Hal ini membuat beberapa PNS yang tidak terbiasa menggunakan komputer atau menggunakan digital akan terkaget-kaget dalam melakukan pengisian sasaran kinerja pegawai. Kemudian untuk kebutuhan stakeholder di sini kita adanya permintaan yang cepat dari BKN, utamanya BKN Regional 8 yang mencakup wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, yang untuk mengetahui nilai indeks profesionalitas PNS di Pemko Banjarmasin. Kemudian dari skills atau keahlian, kita ada analis SDM dan kualitas SDM. Analis SDM di sini adalah kurangnya jumlah analis SDM yang berada di BKD Diklat yang nantinya diharapkan menjadi fasilitator dalam sosialisasi pengisian SKP. Kemudian kualitas SDM di sini adalah jumlah PNS Pemko yang masih belum memahami aplikasi SKP. Apalagi jika pejabat tinggi atau eselon 2, eselon 3 yang belum mengisi SKP, maka jabatan yang berada di bawahnya tidak dapat mengisi SKP. Kemudian ada dari supplier. Supplier di sini adalah gudang data dan kompetensi SDM.
Kompetensi SDM adalah banyaknya PNS yang tidak mencapai 20 JP dalam setahun dalam pengembangan pengetahuan dan kompetensi di jabatannya. Kemudian sebagai gudang data, penjelasan di gudang data adalah masih banyak PNS yang belum mengisikan SKP-nya di aplikasi SKP yang telah dibuat oleh BKD Diklat. Dengan menggunakan analisis SWOT, sistem pengelolaan data manajemen kinerja pegawai yang belum termutakhirkan dapat diatasi dengan melihat faktor internal dan faktor eksternal dari BKD Diklat sendiri, yaitu untuk internalnya dari BKD Diklat berupa kekuatannya memiliki analis sumber daya aparatur yang telah memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menilai SKP PNS dengan baik. Sedangkan untuk kelemahannya dari BKD Diklat adalah kekurangan sarana dan prasarana yang dapat menerjemahkan bahasa analisis kinerja ke dalam aplikasi manajemen kinerja pegawai. Sedangkan untuk faktor eksternalnya ada peluang atau opportunity, yaitu banyaknya permintaan pelatihan sosialisasi untuk pengisian sasaran kinerja pegawai modal terbaru dari dinas-dinas dan satuan kerja lainnya yang nantinya akan menaikkan akreditasi BKD Diklat. Sedangkan untuk ancamannya atau threat-nya, yaitu kurangnya sosialisasi standar pengisian SKP terbaru akan membuat beberapa PNS tidak puas dengan hasil perhitungan TPP atau tambahan penghasilan pegawainya dan juga tidak dapat diikutkan dalam rencana suksesi atau talent pool di jabatannya. Sehingga alternatif penyelesaian masalahnya adalah yang pertama, pihak-pihak yang terkait dengan pengolahan data kinerja pegawai yang ada di BKD dapat mengikuti pelatihan dari Kemenpan RB, BKN, dan LAN RI. Untuk tahapannya adalah dengan mengikuti pelatihan, bimbingan teknik, seminar, ataupun workshop yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga dan juga Pemda lain terkait manajemen kinerja aparatur. Hasil yang diharapkan nantinya, pihak-pihak yang terkait dalam pengolahan data manajemen kinerja pegawai dapat mengimplementasikannya ke dalam sistem. Beberapa pihak yang terkait adalah dari BKD Diklat sendiri, Kemenpan RB, BKN, LAN RI, dan instansi Pemda lain. Kemudian untuk yang kedua, tentang penawaran sosialisasi ke dinas-dinas dan perangkat daerah lain di wilayah pemerintah Kota Banjarmasin dengan melakukan simulasi secara langsung, baik itu daring melalui aplikasi Zoom ataupun simulasi luring ke BKD Diklat ataupun dinas yang meminta sosialisasi SKP. Hasil yang diharapkan nantinya PNS di Kota Banjarmasin dapat mengisikan SKP dengan benar sehingga dapat meningkatkan indeks profesionalitas utamanya pegawai Pemko Banjarmasin. Pihak-pihak yang berkaitan adalah tim sosialisasi SKP dari BKD Diklat dan dinas-dinas atau perangkat daerah di wilayah Kota Banjarmasin. Demikian analisis isu kontemporer yang ada di jabatan saya sebagai perancang sistem informasi kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.